Karena apa ya? Belum bayar uang kuliah kali ya. Kalau monoterapi nih, kayak diabetes juga, monoterapi dulu, misalnya captopril, nggak mempan captopril, tambah dengan amlodipin, gitu kan? Tambah dengan misalnya captopril nggak mempan, ditambah dengan diuretik misalnya. Nah, ini juga monoterapi satu dulu, metformin dulu. Nah, dikasihkan metformin. Gimana metforminnya? Oh, kadar gula darahnya gul. Tadi kan ada gulnya kan? Kurang dari 160 enggak kadar gula darah setelah makannya. Oh, tetap 250. Diberikan metformin, tetap segitu juga 250, 280. Maka ditambah dual terapi. Bisa pilih sulfonylurea kah? Ya. Sulfonylurea kah? Atau thiazolidinedion kah? Atau yang enzim enzim inhibitor alfa glukosidase atau orang sering sebutnya ini apa namanya? Lupa saya. Apa aja obat diabetes coba? Metformin terus apa lagi? Benzoamine terus? Iya terus apa lagi? Nggak selain itu. Akarbose. Nah ini dia. Akarbose nih. Enzim inhibitor alfa glukosidase. Nah bisa dikombinasi sama itu. Akarbose itu fungsinya untuk apa? Mengurangi penyerapan glukosa. Jadi dia makan banyak, tapi glukosa yang diserap itu sedikit. Otomatis sampai dalam pembuluh darah juga sedikit. Itu akarbose kerja. Jadi kerja obatnya beda-beda. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kalau saya jelaskan hari ini semua sampai malam ya. Jadi saya bagi ya. Jadi ada beberapa jenis obat ya yang tadi saya bilang. Nah, ada metformin. Metformin semua. Tapi bedanya adalah kalau dia nggak sesuai sama goalnya tadi kan, ingat goalnya ya. Jadi kalau ujian keluar berapa goal, misalnya di gambarnya goal pemberian terapi obat berapa harus kita tahu deh. Preprandial berapa, postprandial berapa, HbA1c-nya berapa, gitu ya. Kalau misalnya monoterapi nggak mempan goalnya nggak memenuhi goal, maka metformin ditambah dengan dual terapi. Boleh sulfonylurea, boleh alfa glukosidase, thiazolidinedion, boleh. Yang penting 2 obat. Nggak mempan juga 2 obat, nggak tercapai goalnya, maka triple terapi 3. Begitu juga. Kalau triple terapi nggak juga, baru kita pertimbangkan dengan insulin. Nah, ya. Kalau nggak juga 3 obat, baru kita pertimbangkan dengan insulin. Pemberian insulin. Jelas. Si metformin ini kenapa disebut dengan primadona? Karena metformin dia dapat menyebabkan seseorang itu jadi langsing. Kan lagi ramai sekarang. Enggak ini kan, enggak lihat. Orang yang mau langsing secara mendadak minum metformin. Kenapa metformin bisa menyebabkan penurunan berat badan secara mendadak? Karena metformin akan mengaktifkan yang namanya glukagon. Glukagon tadi fungsinya apa? Mengambil lemak kan? Mengambil lemak dalam tubuh kan? Supaya glukosanya ada kan? Ketika diaktifkan glukagon itu berlebihan, maka lemak-lemak dalam tubuh akan habis. Jadi langsing. Nah, tapi bahaya. Ya. Kemarin ada yang nanya ke saya kan, orang perawat, Pak boleh nggak pakai metformin untuk memang ibu tuh agak besar badannya. Tolong saya udah frustasi Pak, mau diet segala macam. Saya bilang gini, metformin itu obat untuk diet itu off label. Off label itu di luar dari indikasi utamanya. Jadi kalau orang kena diabetes kemudian badannya besar, wajib diberikan insulin. Wajib diberikan metformin. Biar apa? Biar kadar gula darahnya turun, badannya jadi enggak besar, obesitas ya. Jadi metformin wajib diberikan pada diabetes plus obesitas. Nah, masalahnya kalau dia nggak kena DM, nggak kena diabetes, tapi dia obesitas, boleh nggak diberikan metformin? Pertama, kalau saya bilang secara farmakologi ya, bukan secara omset ya, secara farmakologi. Kalau secara omset saya kasih glukopak itu yang XR, lah kaya saya. XR itu berapa ratus ribu tuh glukopak XR. Cari aja tuh glukopak XR, sampai 300-an ya. Bisa kaya gitu. Tapi secara farmakologi, secara di bawah sumpah apoteker nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Metformin itu dia punya efek samping yang besar. Apa efek samping metformin? Asidosis laktat. Ingat,
efek sampingnya asidosis laktat. Apa maksudnya asidosis laktat? Penumpukan laktat berlebihan di dalam tubuh. Akibatnya apa kalau penumpukan laktat berlebihan? Badannya jadi pegal-pegal. Kalian sampai kos habis lari atau naik motor capek itu, kenapa sampai kos badannya pegal-pegal? Karena laktat menumpuk terlalu banyak. Orang yang minum metformin itu rasanya seperti ditimpa sama motor badan. Nyeri, pegel-pegel, bukan nyeri, pegel-pegel. Pegel itu laktat. Jadi kalau kalian badan kalian pegel-pegel, berarti laktat pun lagi numpuk ini, ya. Aduh, pegelnya badan, aduh, habis nge-live, aduh. Nah, berarti laktat lagi numpuk. Ya. Itulah yang dialami sama pasien